ketika ngomongin kaos oversize, maka tidak relevan lagi 30S atau subtile. Halo Gesuter. Halo Gesuter semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali di videonya Sablon Barcloth ya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kita. Tujuannya untuk belajar bersama mengenal jenis-jenis kaos yang terbuat dari bahan katun. Kalau teman-teman ngikutin video-video saya atau menonton video-video saya tentang kaos, sejatinya kaos itu bisa ditarik ke dalam dua garis besar. Jadi secara general kaos itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah kaos yang diambil dari serat alami seperti kapas, bambu, kayu. Yang kedua, kaos itu dibuat, seratnya itu bikinan orang, bikinan manusia, melalui proses kimia yang disebut polyester. Karena kemarin di video sebelumnya itu kalau nggak salah saya pernah membahas jenis-jenis kaos polyester untuk sublimasi, maka di pertemuan kita kali ini kita akan belajar bersama tentang jenis-jenis kaos yang terbuat dari bahan katun ya. Dan obrolan kita tentang kaos ini saya persembahkan buat teman-teman yang ingin menggeluti dunia kaos dan ingin tahu tentang kaos. Mungkin di antara para penonton Sablon Barcloth ada yang ingin menggeluti, ada yang ingin berjualan kaos atau mencari rezeki lewat bisnis kaos ya. Karena saya pikir sekarang adalah saatnya. Sebentar lagi kan kita menuju bulan puasa ya. Bulan puasa itu udah bukan rahasia lagi gitu. Udah kayak semacam budaya ya menjelang bulan puasa, dan di bulan puasa itu bisnis pakaian atau bisnis baju itu yang akan laris gitu. Terutama baju-baju yang anak dan baju-baju yang remaja ya terutama. Karena memang biasanya anak dan remaja itu dibelikan baju oleh orang tuanya di saat mau lebaran ya. Terutama di minggu-minggu ketiga, bagusnya penjualan itu di minggu ketiga bulan puasa. Karena itu sudah mendekati hari lebaran. Oke, kita balik lagi ke jenis-jenis kaos apa saja yang menggunakan bahan katun. Yang pertama adalah kaos cotton combat. Kaos cotton combat itu adalah kaos yang sering saya bahas di Sablon Barcloth, dan saya yakin banyak orang yang sudah tahu dengan jenis kaos yang berbahan cotton combat ini. Dan cotton combat itu terbagi menjadi 4 varian. Cotton combat 20S, 24, 30, dan 40S. Tapi kita tidak akan hanya ngomongin cotton combat, karena cotton combat mungkin sudah terbiasa oleh teman-teman didengar, dan mungkin dari kebanyakan penonton Sablon Barcloth pun sudah merasakan ya kelembutan dan kenyamanan dari cotton combat itu sendiri. Maka kita akan lebih dalam lagi membahas tentang jenis-jenis kaos yang terbuat dari bahan cotton ya. Kaos yang berbahan baku kapas. Jadi bahan utamanya adalah kapas. Karena kapasnya dikerjakan dengan cara yang berbeda, maka akan menghasilkan varian yang berbeda dan harga yang berbeda. Seperti yang kita tahu, yang pertama adalah cotton combat. Secara pengerjaannya dia emang di combing, jadi si kainnya itu disisir dahulu untuk mengurangi resiko kain itu berbulu. Maka dia disisir. Nah, tujuan disisir itu adalah untuk menghaluskan permukaan kain itu sendiri. Jadi si kainnya itu akan tampak halus, tidak ada bulu-bulunya. Maka itu disebut katun combat, katun yang dikombing. Yang kedua adalah katun kardet. Katun kardet itu adalah kain yang terbuat dari kapas juga, dari cotton juga. Tapi proses pengerjaannya itu berbeda dengan combat. Proses pengerjaannya itu tanpa combing. Dia mengerjakannya dengan cara digaruk. Karena pengerjaannya berbeda dengan combing, ini pengerjaannya dengan digaruk, maka menghasilkan varian baru. Namanya kardet. Karena dia masih turunan dari cotton combat, maka dia disebut semi cotton atau cotton kardet. Itu karena beda treatment, beda perlakuan, menghasilkan varian baru dan harga yang berbeda. Mungkin teman-teman pernah mendengar NSA. Nah, NSA itu memiliki 3 jenis varian.
Yang pertama nih, yang paling murah di NSA itu ada yang disebut soft T. Dan yang kedua adalah premiumnya, NSA Premium. Yang ketiga adalah Heavyweight. Soft T dan Premium memiliki dua bahan yang sama. Ring spoon pre-strung. Ring spoon pre-strung itu apa sih gitu? Ring spoon itu adalah kain koton yang dipelintir sehingga menghasilkan benang yang kuat. Jadi proses pengerjaannya itu dengan cara memelintir benang-benang koton itu agar menghasilkan benang yang kuat. Kaos itu memiliki durability, memiliki ketahanan yang kuat. Setelah menjadi kain, mereka lalu pre-strung. Nah, di pre-strung itu ternyata direndam dengan air panas. Dengan suhu tertentu, udah mereka tentuin suhunya. Tujuan direndam itu untuk mengurangi penyusutan. Mungkin teman-teman di sini sudah mengalami hal tersebut. Ketika teman-teman itu membeli kaos, sorenya pas di badan, tapi setelah teman-teman cuci, lalu teman-teman jemur, nah di sorenya kok kaosnya mengecil. Nah itu yang disebut kaos mengalami abrasi, mengalami penurunan size. Nah untuk mengurangi resiko itu, maka dia di pre-strung sama produsen NSA ini. Kalaupun ada penurunan size, hanya sedikit saja. Si user itu tidak merasa ada perbedaan ketika membeli dan setelah mencuci. Itu yang pre-strung ya. Di NSA juga ada Heavyweight. Heavyweight itu berbeda dengan soft T dan premiumnya. Kalau Heavyweight itu terbuat dari koton Amerika, American Cotton, berbeda dengan tadi pre-strung. Jadi koton Amerika ini memiliki kualitas lebih lagi dari koton untuk soft T dan premiumnya. Katanya si koton Amerika ini koton super, katanya koton super yang tumbuh hanya 1% dari populasi koton di sana. Kenapa dia itu menjadi koton heavyweight? Jadi koton yang memiliki kualitas yang super. Untuk di Indonesia kaos heavyweight, karena brandnya kita itu adalah 30S ya, untuk mengurangi tingkat kepanasan, iklim panas ketika ada heavyweight datang, kita kurang begitu menerima karena emang sudah tidak terbiasa dengan kaos-kaos yang tebal. Sekarang udah banyak juga ngomongin tentang kaos oversize gitu ya. Ketika ngomongin kaos oversize, maka tidak relevan lagi 30S atau soft tile. Nah, yang relevan itu adalah kaos yang memiliki ketebalan lebih tebal dari 30S. Maka koton Amerika Heavyweight itu mungkin untuk penjualan, untuk pasar, sepertinya Heavyweight ini akan mengalami lonjakan gitu. Untuk pasarnya akan bagus karena ada wacana oversize, dan oversize ini sudah dibicarakan oleh kaum milenial, oleh YouTuber remaja zaman sekarang, oleh reviewer remaja zaman sekarang. Kaos oversize ini udah didengungkan, dan yang membicarakan itu bukan hanya satu YouTuber. Karena sudah banyak yang membicarakan dan mendengungkan, tentunya pasar di oversize ini akan tumbuh, dan oversize itu relevan dengan kaos yang tebal. Misalnya kalau di Cotton Combat itu di 20S. Dengan 20S memiliki ketebalan lebih tebal dari 24 dan 30. Maka 20S atau heavyweight-nya, cotton heavy-nya, Cotton Amerika ini akan laku. Setelah kita ngomongin Cotton Combat dan NSA, kalau NSA itu brand. Tapi kita ngomongin tentang bahan yang dipakai oleh brand itu. Yaitu cotton pre-strung, cotton ring spoon pre-strung, dan cotton Amerika Heavyweight. Saya menemukan lagi cotton Heavyweight itu sejenis cotton Heavyweight, katanya itu cotton Jepang yang dikeluarkan oleh Dovetail. Pengerjaannya yang tadi kan, yang satu di combing, yang satu di garuk, yang satu di strung, menghasilkan harga yang berbeda dan varian kaos yang berbeda. Untuk selanjutnya itu perpaduan antara cotton dan serat bambu, yaitu cotton bambu. Bambu yang diolah menjadi serat-serat, lalu digabung dengan cotton, sekitar 30% dijadikan benang dan dijadikan kain. Dan kainnya itu dijadikan kaos polos, yaitu kaos polos cotton bambu. Jadi cotton bambu itu perpaduan antara cotton dan serat bambu. Yang selanjutnya itu adalah cotton modal. Nah, cotton modal itu seratnya berbeda lagi dengan cotton bambu. Cotton modal itu seratnya terbuat dari kayu khusus yang digabungkan dengan cotton. Dia perbandingannya itu 50/50. Jadi 50% cotton, 50% serat kayu. Serat kayu dan cotton digabungkan menjadi benang, dan benang itu dipintal menjadi kain. Dan kain itulah yang dijadikan kaos polos cotton modal, dan memiliki tingkat HPP yang lebih tinggi lagi dari Cotton Combat, Cotton Pre-Strung, dan
cotton bambu. Nah, di atasnya lagi ada cotton modal. Setelah itu kita beranjak ke puncak, ke rantai tertinggi dari kaos, yaitu cotton Supima. Nah, lagi-lagi cotton Supima itu datang dari Amerika. Jadi ada yang namanya di Amerika itu ada yang namanya daerah Supima, dan si cotton itu hanya tumbuh di sekitar daerah itu, tidak bisa tumbuh di tempat lain. Dan hasil dari cottonnya itu sangat super, kualitasnya sangat tinggi. Benang yang dihasilkan dari pintalan cotton Supima ini sangat kuat. Dia memiliki tingkat durability yang tinggi, memiliki ketahanan yang tinggi. Nah, kenapa dia itu menjadi mahal harganya? Cotton yang dipakai untuk distro dari cotton combat ke prisrang, dari prisrang ke cotton bambu, dari cotton bambu ke cotton modal, dari cotton modal ke cotton Supima. Saya lupa membahas tentang cotton slab ya. Nah, cotton slab itu mungkin teman-teman agak asing ya dengan cotton slab. Nah, sebetulnya yang bisa dislab itu bukan hanya cotton, tapi polyester pun bisa dislab. Jadi disebut slab itu karena emang proses pembuatan bahannya itu berbeda dengan yang tadi saya sebutkan. Jadi dia itu memiliki gradasi tebal dan tipis. Biasanya memiliki alur ke samping. Karena kita ngomonginnya tentang cotton, maka kita akan ngomongin cotton slabnya. Jadi cotton slab itu kaos yang terbuat dari cotton yang diproses secara slab, yang menghasilkan tekstur kain yang berbeda dengan cotton combat dan cotton yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Itulah penjelasan singkat tentang cotton slab. Nah, sekarang mari kita downgrade kaos kita. Jadi dari kaos yang sudah saya sebutkan, dari yang paling rendah tadi kardet ya, akan dibawa ke teteron cotton. Nah, teteron cotton itu adalah kain untuk dibuat kaos polos yang terbuat dari 35%-nya itu adalah cotton dan 65%-nya adalah polyester. Maka dia menghasilkan nama TC atau teteron cotton. Karena proses pengerjaannya mungkin sekarang udah mulai canggih gitu. Jadi si teteron cotton pun sekarang agak sedikit lebih ramah ya di badan. Jadi dia lebih lembut dan nggak terlalu panas. Kalau zaman dulu kesan panas di teteron ini lebih tinggi. Teman-teman bisa menemukan teteron cotton ini di kaos polos Andalas atau di kaos polos Morino. Yang selanjutnya itu adalah cotton spandek. Cotton spandek itu adalah gabungan dari cotton dan spandek. Nah, kain spandek itu adalah hasil olahan manusia melalui proses kimia, dan dia memiliki sifat elastis yang tinggi gitu. Kalau dia berdiri sendiri, si bahan spandek ini sangat panas. Mungkin digunakan oleh para olahragawan atau olahragawati dari renang gitu ya. Karena emang sifatnya itu elastis dan menempel di badan. Nah, untuk membuat si kaos itu menjadi sangat nyaman, maka digabungkanlah dengan cotton, melahirkan varian baru yang namanya cotton spandek. Oh ya, yang terakhir saya akan akhiri dengan cotton viscose ya. Sebetulnya viscose itu adalah jenis kain yang terbuat dari kayu akasia. Si kayu akasia itu diolah sedemikian rupa sehingga dia itu bisa dijadikan benang gitu. Dan benangnya itu memiliki ketahanan yang luar biasa, yang menyerupai kapas, dan dia memiliki ketahanan yang tinggi, lebih tinggi dari cotton itu sendiri. Tapi dia masih tetap nyaman gitu. Lebih nyaman dari polyester. Hanya saja kalau kita cuman pakai viskosnya kurang begitu nyaman dipakai. Dia agak sedikit lebih gerah gitu. Jadi butuh dicampur dengan bahan lain. Maka menghasilkan varian baru namanya CVC, cotton viscose. Cotton viscose biasanya terdapat di kain-kain misty, abu-abu misty gitu. Sampai di sini dulu ya, kita selesaiin sampai di sini dulu pembahasan tentang jenis-jenis kain cotton yang saya ketahui. Dan mudah-mudahan penjelasan tentang jenis-jenis kain cotton ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang ingin menggeluti bisnis kaos kecil-kecilan, karena memang sekarang mungkin waktunya untuk Anda jualan karena ini sudah sebentar lagi menjelang bulan puasa. Dan semoga keterangan saya ini jelas dan bisa dipahami. Nah, buat teman-teman yang ngikutin video saya sampai akhir, terima kasih ya. Jangan lupa di share, di komen, di like. Sampai jumpa ya di video-video saya selanjutnya.